أنا الأول أنا الثاني، زمن ظالم تولاني، ولا كاتب ولا قارئ قدر يوصل لأحزاني. أول الصيفين أنا واصبح الثاني إمام، للأبد عالي مقامي بالقعود وبالقيام. ابتليت بناس ما تدري الحلال من الحرام، يبتدوني بالشتيمة وابتديهم بالسلام. حاربوني جرحوني والصعب جرح الكلام، مثل حالي أبد ما على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Nanang Gojali, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Yang kita hormati Pak Sugeng Purwanto selaku Ketua PC P2Tel atau Persatuan Pensiunan Telkom Cianjur, alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita juga. Kemudian para pengurus inti, kemudian komisariat ya, yang belum hadir ya. Komisariat baru satu ya, Pak Jaka belum ada. Alhamdulillah, justru mudah-mudahan. Kemudian sesepuh kita Pak Haji Nana, mantan Ketua PC Ketua P2Tel Cianjur, alhamdulillah sudah hadir. Dan mustami atau jamaah pengajian P2Tel yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini izinkan saya diamanahkan untuk menjadi pemandu sekaligus nanti Pak Ustadz moderator ketika ada pertanyaan. Insya Allah kita acaranya itu pengajian dan pertemuan bulanan biasa kita lakukan. Biasanya kita tausiahnya oleh internal, Ustadz internal, sekarang sudah istilahnya interlokal, internasional ya. Nah ini Persatuan Pensiunan Telkom P2Tel Cianjur. Nah ini profil dari Pak Dr. Nanang Gojali, beliau adalah selaku Imam Masjid Agung. Jadi suaranya kalau yang sering di sana pasti apa? Kalau yang sering. Ya juga beliau selaku pengurus MUI Cianjur. Ya Pak Haji ya. Alhamdulillah. Kemudian selaku dosen UIN Bandung dan Kabid Imarah Masjid Agung Cianjur, Aula Pasir Burut Plaza Telkom Cianjur. Insya Allah undangan hari ini 5 Oktober atau bertepatan dengan 9 Rabiul Awal menurut ya. Dan hari ABRI ini kita rencananya kita mulai pukul 9.00. Namun karena sesuatu hal itu kan kita merencanakan, tapi Allah lah yang mengizinkan. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah berada di tempat ini. Susunan acaranya seperti ini.
sudah di-share ya, ke seluruh anggota yang punya WA. Sudah saya share satu persatu. Tidak ada alasan saya tidak dapat undangan. Jadi saya share secara japri. Alhamdulillah responnya cukup bagus. Selamat datang Pak Alis dari Cikalong ya. Cikalong, alhamdulillah. Pertama ya, ini dibagi dua sesi nih. Sesi pertama itu pengajian. Sesi keduanya pertemuan bulanan, Pak Ustaz. Ya. Jadi bagaimana disampaikan tadi, saya manahi pemandu atau moderator. Ya. Acara pokok yaitu tausiah dengan tema meneladani akhlak Rasulullah. Mohon nanti disimak ya, dengan betul-betul konsentrasi, dan terakhir nanti di sesi pertama ini ada tanya jawab kurang lebih 20 menit. Mudah-mudahan kita upayakan waktunya mencukupi. Itu sesuai acara. Lalu nanti berikutnya adalah sesi kedua pertemuan bulanan P2T. Jadi selamat datang sekali lagi di acara pengajian dan pertemuan bulanan P2T Cianjur. Ya, selamat menyimak tausiah, dan kita bersama-sama sebelum tausiah kita membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan pembacaan surat Al-Fatihah ini membawa berkah kita dalam meniti kehidupan, dan insya Allah kita istiqomah dalam ibadah sehingga di hayat kita husnul khotimah. Amin. Baik, 10 menit rupanya, dan selanjutnya adalah kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ustadz Dr. Nanang Ghazali. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbil Islam dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah bil Qur'an imam wa hukmah wa bil mu'minin ikhwan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Pembawa acara yang saya hormati Bapak Ketua P2T, Pegawai Pensiunan Telkom Jaya, Pensiunan Pegawai Telkom yang belum dipensiunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini saya mendapat kehormatan dan sekaligus juga kepercayaan dari Pak Dedi untuk bersama-sama hadir di tempat ini, yang semula saya kira ini tempat yang sangat jauh ya. Karena saya coba buka di Google itu 44 km dari Cianjur. Wah, ini saya harus berapa berangkat dari Cianjur. Ternyata setelah dikonfirmasi ke Pak Dedi, masih di bawah, belum pensiun, tapi pensiun. Jadi kebetulan kalau di perguruan tinggi sampai 65 ya. Apalagi kalau misalnya akhlak Rasulullah SAW ya. Jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan meneladani ya. Dalam bahasa Arab, meneladani itu, teladan itu Allah menggunakan kata uswah ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah SAW itu adalah teladan yang baik. Jadi kalau teladan yang baik berarti harus diteladani. Kalau Rasulullah punya teladan yang baik, maka
yang baik itu harus diteladani. Kemudian ada juga Allah mengatakan atau dalam bahasa Arab yang hampir mirip artinya dengan meneladani itu sekedar meladani tapi juga mengikuti. Meskipun antara meneladani dan mengikuti itu ya dua kata kerja yang tidak bisa dipisahkan. Meneladani akhlak Rasulullah. Akhlak, apa itu akhlak? Akhlak itu ya dalam bahasa kitanya budi pekerti atau tata titi ya, atau kesopanan. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan kita, ya sebagian dari kita ini sering terjebak kepada pereduksian makna, ya. Jadi memperkecil atau membatasi makna sebuah konsep. Jadi sebetulnya yang disebut dengan akhlak itu tidak hanya sekedar kesopanan, tidak hanya sekedar tata titi, ya, tidak sekedar hal-hal yang bersifat karakter dan lain-lain. Tapi sesungguhnya yang disebut dengan akhlak itu adalah seluruh kepribadian yang meliputi kepribadian tentang kepercayaan. Ini sekali mendapatkan arahan dari Ustaz dari perspektif Islam begini Ustaz. Nah, contoh ini hikmah ini gitu kan, kadang-kadang perlu kita laksanakan untuk hari ini kan. Karena mungkin tadi saat ini dari ketua memanggil sekian puluh orang hanya melihat sebagian gitu kan. Jadi antaranya untuk mengundang supaya mustami adalah hadir itu. Nah, kami di sini perkumpulan pendiri ini melalui arisan caranya gitu. Nah, kami ingin mendapatkan pencerahan dari Ustaz. Apakah hukum arisan menurut Islam itu bagaimana? Mudah-mudahan Bapak Ustaz bisa mendengar dasarnya gitu. Nah, kedua ini mohon maaf sekali, semua peserta arisan ini usia sudah tidak muda lagi gitu ya. Bagaimana sampaikan bahwa mau itu adalah bukan nomor urut tapi nomor sambut gitu kan. Bagaimana kalau seandainya menurut tahu ya dalam amalan arisan 10 kali gitu ya, pertama dia bilang belum dia meninggal. Nah itu bagaimana untuk menindaklanjuti case atau kasus seperti itu mungkin yang mengatakan. Terima kasih. Di kampung gue, ya, masyarakat. Ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi mana? Dari ibu-ibu. Ya, ini dari Imam. Boleh nggak Bu? Bu Kristen mana? Iya, suka. Ada? Boleh nggak? Bu Sini. Baru masih di. Kita tahu pada intinya Nabi sebelum diangkat dia adalah seorang pengusaha yang jujur. Dalam hal ini juga dia bisa disunting oleh yang seorang bahan. Nah, setelah seiringnya waktu itu setelah dia diangkat menjadi Rasul dan kemudian dia fokus dalam membantu ibadah, membantu untuk berdakwah, kemudian juga membantu waktu dari 24 jam. Ini secara pikiran, secara harfiah tentunya usaha keduniawian dalam hal untuk kehidupannya untuk melengkapi itu ada mungkin sedikit menurun, memang benar semuanya Allah ini. Nah dalam hal ini menurut sejarah apakah setelah menjadi Rasul itu dengan waktu yang demikian padatnya dia ibadah kemudian dakwah dan sebagainya termasuk melaksanakan kewajiban yang lainnya
di dalam ekonomi keluarganya itu dari mana kira-kira Nabi itu mendapatkan nafkah untuk menafkahi semua keluarganya? Apakah hanya berdasarkan mendapatkan dari kurmanya saja, atau ada yang lainnya? Ini mohon ini kaitannya dengan korek ini, kaitannya dengan masalah sejarah. Bisa kan? Masih ada Atau pertanyaan? sambil dicicil Jadi pertanyaan dari Pak Haji mengenai hukum arisan ya. Jadi saya kira itu sudah selesai, dan kalaupun belum selesai kan di sini tidak akan dilaksanakan arisan ya. Artinya bahwa arisan itu hukumnya boleh ya, hukumnya boleh, tapi tidak sunat ya. Jadi sebab segala persoalan itu yang berkenaan dengan muamalah itu boleh. Jadi al aslu fil muamalah al ibahah, jadi prinsip hukumnya itu. Jadi hukum asal di dalam persoalan muamalah itu boleh, sepanjang tidak ada dalil yang tidak bolehkannya atau mengharamkannya. Nah, kalau misalnya nanti menyambung kepada pertanyaan kedua yang sifatnya kasuistik ya, bagaimana kalau misalnya meninggal gitu, ini bagaimana? Kan biasanya ada kesepakatan biasanya ya, sebelum diadakan adakan arisan itu ada kesepakatan dulu biasanya ya. Jadi bagaimana kalau misalnya di tengah jalan meninggal, ini bagaimana? Biasanya ada kesepakatan ya. Jadi harus ditentukan dulu kesepakatannya ya, karena ya arisan ini juga harus berdasarkan kesepakatan ya. Karena al-mu'minuna itu Rasulullah mengatakan al-mu'minuna ala syurutihim. Jadi orang-orang mukmin itu akan tergantung kepada kesepakatan-kesepakatan yang disyaratkan. Jadi ini bagaimana kesepakatannya? Seperti yang ditanyakan tadi itu bagaimana kesepakatannya? Itu kembali kepada kesepakatan saja ya. Saya kira itu Pak sudah cukup. Lalu untuk bagaimana menarik jamaah, saya kira jangan terlalu dirisaukan ya, jangan terlalu dipikirkan, itu urusan Allah ya. Kita mengundang saja, adapun mereka mau hadir atau tidak itu Allah yang nanti menggerakkan. Ya itu persoalannya terkait dengan hidayah Pak. Gitu. Saya di Masjid Agung juga begitu ya, bagaimana ini jemaah kuliah subuh itu bisa meningkat, ternyata dengan berbagai upaya ya, karena Allah belum membukakan hidayahnya ya masih tetap saja gitu, belum ada perubahan gitu. Hah? Kemarin sudah dicoba dengan diadakan bubur kacang dan nasi uduk. Ternyata memang ada peningkatan gitu, tapi saya coba sekarang dihilangkan lagi itu bubur kacang dan nasi uduknya, tidak begitu kelihatan Pak, tidak begitu kelihatan ini menurunnya, tinggal masih ada angker gitu. Berarti ini yang hadir ke kuliah subuh itu orang-orang yang betul-betul ikhlas gitu, artinya tidak terpengaruh dengan bubur kacang dan nasi uduk gitu. Kemudian ini Pak, manusia itu di dalam persoalan rezeki, masalah ekonomi itu ada dua golongan. Ada yang makom kasbi, ya, ada yang makom tajarrud. Ya. Jadi bahasanya, mohon maaf ini bahasa tasawuf. Jadi kalau makom tajarrud itu sudah tidak mencari lagi, sudah tidak mencari dunia, tapi dunia yang datang. Dunia yang mencari. Dan jangan-jangan kenabilah di kita juga banyak gitu, banyak yang orang cuma diam saja di rumah gitu ya, tidak kelihatan usahanya, tapi rezekinya lebih dari kita gitu, itu banyak. Nah, Nabi itu sudah makom tajarrud. Karena apa? Karena Nabi itu sudah mentawalakan hidupnya kepada Allah, sudah menyerahkan segala kehidupannya kepada Allah. Karena beliau sudah menyerahkan kehidupannya kepada Allah, maka urusan dunianya sudah ditanggung oleh Allah.
memang tidak ada di dalam sejarah misalnya Nabi itu dari Baitul Mal atau dari Ghanimah, ya secara spesifik tidak ada penjelasan. Jadi Rasulullah itu sudah tidak ada masalah dengan rezeki. Artinya bukan beliau yang mencari rezeki, tapi rezeki yang pada datang. Ya, diurang oleh Pan Kiai misalnya jalan terang dengan gitu, dengan jalan terang, apalagi sepakat Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi itu bukan orang peminta-minta, ya. Nabi itu adalah orang yang mandiri. Nabi itu tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain, ya. Tapi yang Nabi gantungkan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi seperti itu. Kalau makhluk kasbi seperti kita, itu masih harus berusaha, harus berikhtiar. Karena apa? Karena yang akan menentukan tajarrud dan kasbi itu adalah keimanan kita dan ketawakalan kita kepada Allah. Ya. Jadi kalau betul-betul tawakal, itu artinya mentawalakan kehidupan kita kepada Allah, maka Allah akan menjamin hidup kita. Jadi Rasulullah sendiri kan mengatakan, ihfadillaha yahfadka. Peliharalah perintah Allah, maka Allah akan memelihara hidup kamu, begitu. Masih ada? Masih ada barangkali, masih ada kawan-kawan. Kawan. Arisan ini kalau ini kan memang uang dari kita. Jadi saya bukan terus kalau dalam ini kan jangkau itu termasuk juga. Kosok itu termasuk kan ini. yang mendapatkan itu kan itu macam dan apa yang dapat itu kan istilahnya saat itu kan ngocok antrian, Pak. Ya, ngocok antrian, bukan ngocok penghasilan, ya, tapi ngocok antrian saja, ya. Ya kalau tidak diantri kan bukan arisan namanya, gitu ya. Nah kan untuk menentukan siapa yang menangnya, ya tentu harus harus dilakukan secara seadil-adilnya, gitu. Nah salah satu bentuk keadilan dalam arisan itu dengan dikocok, gitu. Sebab dengan dikocok itu kan akan semua peserta itu akan merasa fair, gitu, akan merasa menerima itu dengan hasil kocokan itu. Tapi kalau di luar itu mungkin akan ada menggerudal dalam hati, gitu. Ya, jadi sepanjang itu tidak menimbulkan goror, ya penipuan itu tidak ada masalah. Karena kocokan ini kan bukan menipu, ya, bukan judi, ya. Kalau judi kan jelas menipu kalau perjudian. Ini hanya jumlah yang diterima juga sama. Jumlah yang diterima juga sama, ya. Ya tinggal nanti dicek aja apakah ada yang merasa kecewa gitu misalnya, ya. Apakah ada yang merasa tergolimi dengan kocokan ini? Kalau misalnya saya kecewa nih, mestinya saya ini. Nah, tidak ada mestinya saya kan? Nah, justru itu diciptakan dalam rangka menciptakan keadilan, gitu. Kalau menurut saya, Pak, karena fikih ini kan tergantung kepada usul fikih, bagaimana tujuannya, bagaimana motifnya, bagaimana niatnya, ya. Kalau niat, motif dan tujuannya bagus, sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan, ya kan? Karena saya sempat buka-buka, ada nggak kira-kira dalil yang mengharamkan arisannya? Tidak ada, gitu. Atau mungkin arisan cuma ada di Indonesia kan? Jangan begitu, ya, jangan begitu. Ini masalah undian. Undian kan ada koordinasi. Jadi dari peserta ini berarti nasibnya ditentukan oleh undian itu. Sedangkan uang yang terkumpul itu bukan yang milik pengundi, bukan. Gitu. Kalau begini misalnya, katakanlah ada kemarin itu ada dari Bank Mantap, dari contohnya kita, dia punya barang. Tetapi untuk membeli seluruh peserta yang hadir tidak bisa. Nah itu dia boleh, karena dia punya Seperti Rasul juga ketika mau berangkat ke suatu tempat, mau mengajak
istrinya diundi karena punya dia, itu bukan istri orang gitu kan. Nah itu, jadi disinilah makanya di sini waktu itu saya punya pendapat untuk jangan diundi tapi coba dicari kesepakatan gitu ya. Untuk tadi kan ini sudah lama ini. Udah, justru ini kan muncul pertanyaan tapi kan anak baik gitu kan. Jadi masalah itu dan masalahnya masalah dari undiannya, bukan masalah dapatnya tetap sama, bukan. Tapi masalah undiannya. Ini undi nasib yang nggak boleh. Itu dalam Islam nggak boleh undi nasib, ya. Kecuali kalau punya kita. Ini kan punya banyak orang, gitu. Nah, makanya, nah kalau itu kalau pendapat saya solusinya itu tadi ada di masing-masing itu punya kebutuhan. Misalnya punya anak sekolah ini butuhnya kapan? Atau apa mau beli apa butuhnya kapan? Nah itu kita diminta jadi saling bantu. Karena kalau sekarang apalagi dengan pertanyaan ini kita itu pinjam nggak? Bukan pinjam juga itu arisan itu. Pinjam sama siapa? Ada nggak kesepakatan pinjam? Nggak ada. Gitu kan? Jadi nggak ada di sini masalahnya yang jadi permasalahan bukan dapat jadi beda gitu ya, tapi masalah undiannya gitu. Iya itu kalau dalam masalah Quran ya Quran Rasulullah juga ya seperti itu. Nah ini karena kan Rasulullah mengatakan al halal bayin, wal haram bayin, ya. Yang halal itu jelas, yang haram juga bayin. Wa bainahuma umurun mustabihat. Nah ini yang ibadah ini kan bisa menjadi subhat ini, ya bisa menjadi haram, bisa menjadi halal, bisa menjadi subhat, ya umurun mustabihat ini. Nah ini kategorinya kalau dimasukkan kepada ahkamul khamsah, pada hukum yang 5, ini arisan itu termasuk abu-abu ya hukumnya, ya. Karena tadinya kan tadinya boleh sebetulnya. Tadinya boleh, tapi kan kemudian berkembang ilahnya. Karena hukum itu berdasarkan ilah. Hukum itu berdasarkan motivasi dan alasan-alasan logisnya. Ya kalau kemudian nanti berkembang misalnya ada hal-hal yang tadi ini dianggap mengundi nasib, ya. Nah kalau saya itu tidak memasukkan mengundi nasib. Mengundi kita mau berangkat ini berangkat atau tidak, nggak ada yang dirugikan. Tapi itu nggak boleh. Misalnya ini kita mau ke Bandung ini berangkat atau tidak diundi dengan melemparkan panah. Itu kan untuk menentukan dengan dirugikan kan kita aja. Tapi itu nggak boleh. Itu yang disebut mulinasi. Gitu. Seperti itu. Ya itu interpretasi ya. Itu penafsiran yang sah-sah sebetulnya. Ya. Hanya Rasulullah Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasulih. Kalau kalian berbeda pendapat dengan masalah interpretasi, kembalikan kepada kesepakatan bersama. Tanaza'tum farudduhu ila Allahi itu artinya kiaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, bagaimana cara mengembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah? Itu ada kias. Di dalam kias itu ada kesepakatan, ada ijma. Ya, jadi nanti kesepakatan yang akan menjadi sumber yang menjadi dasar hukum. Jadi ijma itu menjadi salah satu sumber hukum. Manalah ya kita pengen urusan memasukkan ya, tapi memang kalau memang mau betul-betul tidak menimbulkan keraguan gitu. Ya ke depannya nanti kita kembali seperti apa ya. Kalau sudah kita mulai sirkulasi istilahnya arisan itu berdasarkan yang baru, kita coba bikin suatu kesepakatan. Salah satunya pertanyaan Pak Mas karena kalau ada seseorang yang kemudian bagaimana ya karena begini selama ini Pak diundi ya diundi terus kemudian misalnya si A mendapatkan undian tapi kebetulan si B ini perlu dia bisa kesepakatan ini saya dapat dulu ya pinjam oke nanti selanjutnya kalau dapat B akan itu sudah ada kesepakatan
Tapi itu sepakatan juga. Ya. Jadi tetap itu sebetulnya maknanya sebetulnya sama. Setelah keluar ditetapkan si A ini pemenang, kemudian si B saat itu betul-betul butuh, itu dia ada kesepakatan di luar yang utama tadi ini ada berkiriman itu ada. Ya apalagi kan ini intinya kekeluargaan. Iya. Pertemuan ini kekeluargaan. Jadi kekeluargaan ini mestinya di atas, ya. Prinsip kekeluargaan itu mestinya gimana? Apa kesempatan ini? Terima kasih dijelaskan. Ya itu akhirnya harus bertanggung jawab. Rasul yang bertanggung jawab. Maksudnya pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sahabat P2L, demikian terkait dengan pengajian kali ini. Ternyata asik juga. Jam berapa sekarang? 11. Artinya melewati batas. Ternyata ngaji juga bisa dibikin asik, Pak Ustaz. Mudah-mudahan kalau memang ini dibutuhkan, insya Allah ke depan juga kita agendakan. Karena ngaji itu bukan sekali. Ya, ngaji itu harus terus menerus, ya kan, berulang kali. Ada lagunya berulang kali. Ya. Mudah-mudahan ini dengan perdana kita undang dari luar kedua ya setelah Kak Mal ke sini. Ini kedua, mudah-mudahan nanti berikutnya kita agenda yang betul-betul ketika kita melaksanakan pertemuan P2L itu ada nilai ibadah. Mudah-mudahan ke depan. Dan jamaahnya sebagaimana yang disebutkan Pak Thomas, mari kita berupaya, tapi hidayah datangnya dari Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan sesi pengajian ini. Kami atas nama pemandu mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga pertemuan ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.